Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Sebuah kehormatan bagi kami para hamba Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan untuk boleh memberikan renungan bagi saudara, bagaimana saudara menjalankan hidup ini. Dan sebelum saudara memulai hari, mari sama-sama kita mau cari Tuhan. Mari kita mulai dengan membawa hidup kita dalam doa kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kami tahu kami berharga di mata Tuhan. Sebab kami tahu rancangan yang indah Tuhan Yesus sediakan. Hari depan yang manis ada dalam hidup orang percaya. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, kami pegang janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak akan pernah dipermalukan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Beberapa waktu lalu saya absen penonton setia kerinduanku dari gereja mana. Dan banyak sekali yang menjawab dari berbagai macam gereja. Terus kita pertahankan kasih persaudaraan. Beda gereja tapi satu tubuh. Beda suku tapi satu tubuh. Tuhan di atas segalanya. Salam bagi saudara yang tidak berjemaat di gereja yang saya gembalakan. Doa saya suatu hari kelak kita akan sama-sama berjumpa di alam kekal bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bilang amin dulu dong saudara. Hari ini kita akan membahas berjudul khotbah hari ini saudara, mengapa hidup masih layak dijalani. Mengapa hidup masih layak dijalani. Mazmur 27 ayat 13-14 bilang demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Banyak orang bertanya, apa sih gunanya hidup kalau cuma menderita doang? Apa sih gunanya hidup kalau cuma disakitin doang? Buat apa saya hidup Pak Pendeta kalau cuma menderita, kurang dari kemiskinan, dari utang-utang kepada utang-utang. WHO Bapak Ibu menunjukkan ada kurang lebih 700.000 orang setiap tahun mengakhiri hidupnya karena kehilangan pengharapan. Bahkan gak sedikit orang Kristen yang bergumul dengan keputusasaan. Tapi hari ini saya akan mengajar saudara tentang mengapa hidup masih layak untuk kita jalani. Alkitab memberikan kita alasan untuk tetap menjalani hidup. Hidup adalah pemberian Tuhan. Dan selama kita masih bernapas, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Tulis di kolom komentar, bilang Tuhan belum selesai sama saya. Kalau kamu punya masalah sama rumah tangga, bilang Tuhan belum selesai sama rumah tangga saya. Ada 3 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Yang pertama, karena hidup adalah anugerah dari Allah. Mazmur 139 ayat 16, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya apa saudara? Artinya each day atau setiap hari adalah rancangan Tuhan. Kamu tuh bukan kecelakaan. Kamu bukan hasil dari orang tuamu ketemu dan mereka mohon maaf bapak ibu gak ngeprank tiba-tiba istrinya hamil. No. Kamu bukan hasil, kamu bukan hanya sekedar ramein dunia ini. No. Alkitab saya mengatakan kita tidak hadir di dunia secara kebetulan. Mazmur 139 ayat 31 ayat 13 mengatakan Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Suatu hari mama mertua saya, ibu dari Pastor Amanda, beberapa bulan saya nggak tahu, mungkin setengah tahun kalau saya nggak salah, setiap malam dia masuk kamar dan dia membuat sebuah karya yang saya happy dan pastinya anak saya happy. Apa karyanya? Dia bikin sebuah tenunan Bapak Ibu yang dipajang di kamar rumah kami, di kamar pribadi kami. Tenunannya adalah seorang anak dipeluk sama Tuhan Yesus. Jadi figura di kamar untuk cucu pertamanya, Genesaret. Artinya setiap malam ternyata dia ke kamar menenun. Kenapa?
Karena bagi mama mertua saya, cucunya itu sangat berharga. Dan benangnya dia pilih, warnanya dia pilih, rancangan di kepalanya sudah ada akan jadi apa. Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita diciptakan dengan tujuan. Kita adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Sama seperti mama saya, mama mertua saya, sebelum selesai dia terus menenun. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia ngerti apa yang sedang dia perbuat. Mungkin hari ini hidupmu kelihatannya gak masuk akal. Mungkin hari ini kelihatannya hidupmu kayak gak mengarah kemana-mana. Pak, Bu, adik-adik muda, yang tuntun kamu bukan manusia. Yang siapkan rancangan buat kamu bukan manusia, tetapi Tuhan. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu tidak berarti. Tapi ingatlah satu hal, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan tujuan Tuhan, untuk melihat karyanya digenapi. Don't give up. Jangan nyerah ya. Bangkit lagi. Hari ini kamu gak ngelihat, tapi percayalah, di belakang layar Tuhan sedang bekerja. Yang kedua, mengapa hidup masih layak untuk dijalani? Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, kenapa hidup masih layak dijalankan? Karena kabar baiknya, Pak, Allah turut bekerja dalam segala hal. Suatu hari saya pergi ke Israel, Bapak Ibu. Ini bukan masuk politik ya saudara ya. Saya lihat ada tulisan yang dijual souvenir. Tulisannya begini, Amerika don't worry, Israel behind you. Memang kelihatannya lucu-lucuan. Dan please jangan ditarik ini kemana-mana saudara ya. Tetapi di situ bahwa peranan sesuatu atau seseorang, suatu badan, suatu lembaga membuat orang memperhitungkan peranan tersebut. Kita akan males kalau ada orang besar di belakang yang terlibat. Can you imagine? Dalam hidup orang percaya, di belakang layar Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya akui tidak semua hal baik terjadi dalam hidup orang percaya. Tetapi baik atau buruk, Allah bisa pakai semua untuk kebaikan. Penderitaan kita bukan akhir cerita, tetapi proses pembentukan karakter. Lihat, keluarganya, saudara-saudaranya jual Yusuf. Tetapi Tuhan pakai proses jual itu untuk jadikan Yusuf orang nomor 2. Yusuf difitnah, Tuhan pakai. Untuk apa? Bentuk karakter Yusuf. Yusuf masuk penjara. Tanpa masuk penjara, Yusuf gak akan dipromosikan sama juru minum, juru makan. Penjaralah tempat Yusuf ketemu sama destininya. Mungkin hari ini kamu sedang berada dalam tanda kutip penjara kemiskinan, penjara kegagalan. And you know what? Selama kamu gak nyerah, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Hari ini saudara gak lihat, saya cuma lihat muka saya. Tapi di sini ada kurang lebih 3 tim yang mengerjakan syuting ini. Ada beberapa orang megang kamera, ada 1 yang main musik. Walaupun saudara nggak lihat, tapi mereka sedang bekerja. Tuhan bisa pakai pengalaman paling gelap sekalipun menjadi berkat bagi banyak orang. Jika hari ini hidupmu terasa berat, percayalah Tuhan sedang memintal benang-benang pahit untuk menghasilkan permadani yang indah. Pak, Bu, tanpa warna hitam, maka warna yang lain gak akan keluar. Mungkin hari ini benangnya hitam, tapi tahukah saudara, habis itu benangnya merah, biru. Saya pendeta yang percaya, ujungnya pasti manis. Tulis di kolom komentar, bilang kalau saya ikut Tuhan, ujungnya pasti manis. Amin. Amin saudara, ujungnya pasti manis. Sekarang justru kalau hari ini pahit, nanti manisnya makin kerasa. Ada amin. Kalau hari ini berat, nanti promosinya lebih indah. Ada amin.
Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini ayat yang powerful banget. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, kata Alkitab, hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Hari depan yang penuh apa Bapak Ibu? Harapan. Pengharapan orang Kristen bukan sekedar optimisme kosong. Kalau kata orang zaman sekarang bukan omon-omon. Firman Allah dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 berkata, jika kita hanya menaruh pengharapan dalam Kristus untuk hidup ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang. Apa maksudnya? Yesus bukan hanya hidup, dia mati dan dia bangkit. Kalau yang paling ditakuti manusia dapat dikalahkan. Yesus adalah alasan kita melanjutkan hidup. Yohanes 10 ayat yang ke-10, dia datang untuk memberikan hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Arahkan pandangan kita bukan hanya kepada dunia ini, tapi kepada kekekalan. 2 Korintus 4, 16, 17 mengingatkan penderitaan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus siapkan bagi saudara dan saya. Sebagai penutup, selama kita masih bernapas, Tuhan belum selesai dengan kita. Hidup kita berharga karena Tuhan yang memberikan. Hidup kita berarti karena Allah sedang bekerja di balik layar. Hidup kita penuh harapan karena Kristus sudah menang atas maut. Jangan menyerah. Lanjutkan hidupmu bersama Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak tahu jawaban sekarang, tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. And always remember, yang punya surga, God is in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Tuhan berkati umatmu. Tolong umatmu. Bela umatmu. Mereka yang kepikiran ingin mengakhiri hidup. Mereka yang dikurung oleh keputusasaan. Mereka yang sedang kecewa. Mereka yang sedang ngerasa dikhianati. Mereka yang sedang berada dalam lembah kekelaman. Tolong mereka. Sertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama. Kau yang sedang kecewa, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Mari lebih sungguh lagi. Semua kekuranganku kau pun tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yang
Yang punya dunia pegang hidup saudara. Tetap kuat, tetap semangat. Karena ujungnya pasti mas.